البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas poin yang ke-562 berhubungan dengan kisah seorang A'rabi yang kencing di masjid, yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Namanya siapa? Indak Nabil Dzul Khuwaisirah Al-Yamani. Di antara faedah kisah tersebut, ikhwani fillah, juga yang sangat penting bagi para penuntut ilmu, bahwasanya seorang talib hendaknya berusaha untuk memperhatikan bagaimana cara dari syekhnya, cara dari gurunya dalam mengingkari suatu kemungkaran dan dalam menyampaikan pengajaran. Di sini terkadang ikhwan fillah, seseorang memang dengan ghirah yang ada pada dirinya cepat untuk mengingkari kemungkaran. Dan ini bagus. Ingkarul mungkar harus ada ghirah padanya. Sebagaimana sebagian sahabat ikhwan fillah, mereka mengingkari dengan cepat apa yang dilakukan oleh siapa? Oleh A'rabi tadi. Cuman perhatikan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersikap. Bukan berarti pengingkaran kemungkaran itu suatu perkara yang salah, tapi caranya. Dan itulah ulama. Oleh karena itulah di antara adab yang penting untuk para penuntut ilmu, mereka mengikuti bimbingan para ulama. Mengikuti bimbingan para ulama. Bukan berarti mereka tidak mengetahui suatu kemungkaran, tidak mengetahui suatu perkara yang batil itu sebagai kebatilan, tapi mereka ikhwanifillah dengan pemahaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, ar-rusukh fil ilm, kekokohan dari sisi ilmu, mampu menimbang-nimbang mana yang lebih besar maslahatnya untuk dikedepankan dan mana yang lebih besar madaratnya ketika itu ditempuh untuk diakhirkan. Oleh karena itulah ikhwani fillah, seruan dari para ulama kita untuk para penuntut ilmu, jangan melepaskan diri dari ikatan dan hubungan dengan ulama mereka, dengan masyayikh mereka. Kenapa? Karena kita penuntut ilmu, bukan para mufti, bukan pula Imam Az-Zahabi, bukan pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang kemudian memposisikan diri sebagai ahli pada semua cabang ilmu atau semua bidang. Bahkan sebagian mengatakan para penuntut ilmu ketika memiliki suatu pemikiran, kalau ternyata tidak ada para ulama yang membenarkannya, harus ittahim ra'yak. Dalam artian, tuduh pikiranmu, tuduh pemikiranmu, oh kemungkinan besar salah ini. Kenapa? Karena kita penuntut ilmu. Kita penuntut ilmu. Bukan kemudian oh ini dalilnya, kemudian ketika mengikuti nasihat para ulama itu berarti taklid dan seterusnya. Bedakan ya kawan. Memang
Para ulama pun memperingatkan kaum muslimin, memperingatkan para thalabatul ilm, terkhusus ahli sunnati wal jamaah, untuk tidak taklid. Tapi bukan berarti kemudian seorang talib melepaskan dirinya untuk mengambil istimbat sendiri-sendiri, mengambil keputusan sendiri-sendiri pada perkara-perkara yang sifatnya memiliki hubungan dengan khalayak umum. Apalagi perkara-perkara besar yang maslahatnya luas dan kemadaratannya juga luas. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Seandainya mereka mau mengembalikan kepada Rasul dan ulul amri, kembali kepada Rasul ketika hidup jelas, ketika telah meninggal dengan melihat sunnah, itu pun ikhwan kita diperintahkan untuk mengembalikan kepada ulul amri, yaitu kepada ulama, untuk kita melihat bagaimana mereka memahami sunnah, bagaimana memahami dalil, bagaimana menerapkan dalil. Nah, dalilnya sama ikhwan, tapi kita lihat para ulama dalam menerapkan. Ini penting. Nah, karena kita talib. Nah, kita penuntut ilmu. Jangan posisikan diri kita melebihi dari kadar itu. Kalau Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan dirinya, aku hanyalah tuwailibul ilm, aku penuntut ilmu kecil. Ini Imam Al-Albani. Tidaklah banyak muncul muskilah, muncul berbagai macam permasalahan ikhwani fillah, terkhusus di tengah-tengah dakwah salafiyah, kecuali dikarenakan banyaknya para penuntut ilmu yang kemudian menyelisihi bimbingan dan nasihat para ulamanya. Dan mengikuti nasihat ikhwani fillah harus kita bedakan dengan perkara taklid. Nasihat para ulama dibangun di atas dalil, dibangun di atas dalil, dan juga mereka membangun di atas mana masalah yang rajihah, masalah yang lebih kuat untuk dikedepankan, terkhusus berhubungan dengan dakwah ini. Ini penting untuk seseorang memperhatikannya. Kenapa? Karena kalau seorang melangkah sendiri-sendiri, mengambil istimbat sendiri, kemudian tidak mau mengikuti nasihat para ulama, akan kacau dakwah, akan kacau. Kalau tidak memiliki marja'iyah, tempat untuk merujuk ketika terjadi khilaf, kita memang dituntut untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi kita butuh bimbingan di dalam memahaminya. Ini penting, kita butuh bimbingan dalam memahaminya. Para ulama tahu hadis Abdullah bin Mughaffal misalnya, ketika membimbingkan kepada seseorang yang mengetapel burung untuk meninggalkannya. Jangan mengetapel burung, karena Nabi SAW melarang. Baik. Kemudian hari berikutnya dilakukan lagi. Akhirnya kemudian dihajar orang tersebut. Dan banyak sekali hadis-hadis yang lain. Cuman dalam menerapkannya, akhwani fillah, kita pun butuh bimbingan. Dan kita pun harus memposisikan, jangan kita anggap diri kita semua seperti Abdullah Ibnu Mughaffal. Beliau sahabi, beliau alim, kita talib. Dan demikian pula jangan seorang posisikan seperti Imam Az-Zahabi. Kita masih butuh banyak hal dari si wara',
Nah, taruhlah dari sisi tamakkun, di sisi ilmu, kekokohan dari sisi ilmu. Nah, seorang menganggap dirinya sudah mampu, tapi sudah cukupkah dari sisi wara'? Nah, sisi wara' yang merupakan syarat juga sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala untuk terjun pada semisal perkara jarh wa ta'dil dan hal-hal yang penting lainnya berhubungan dengan umat. Maka ini penting untuk seorang jangan memutuskan dari bimbingan para ulama. Nah, ikuti nasihat para ulama yang dibangun di atas dalil ikhwanifillah, bimbingan untuk tercapai kemaslahatan yang lebih besar dan tercegah kemadaratan yang lebih parah. Karena juga di antara metode ahli batil adalah untuk merendahkan posisi ulama, sehingga mencukupkan dengan pemahaman sendiri-sendiri. Ini benih-benih buruk kalau dibiarkan tumbuh. Yaitu memutuskan diri, tidak peduli dengan bimbingan para ulama, yang penting ini pendapatku. Aku tidak taklid kepada siapapun. Dalam keadaan diri kita masih penuntut ilmu, butuh bimbingan, butuh melihat istimbatnya benar atau salah, penerapannya benar atau salah. Butuh tawadhu ikhwanillah, butuh tawadhu lillahi wa li ikhwanih. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Man huwa alladhi qala i'dil ya Muhammad? Siapa itu orang yang mengatakan i'dil ya Muhammad? Berlaku adillah wahai Muhammad. Ini juga contoh lain ya khonifillah, bagaimana seseorang mengangkat dirinya melebihi kadar sehingga menegur ulama yang paling berilmu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan teguran keras ini. Kenapa? Karena menganggap perbuatan itu tidak adil, perbuatan itu salah, maka dia kecam. Dia peringatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Nah, siapa orang yang mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "I'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad"? Wal jawab Dzul Khuwaisirah At-Tamimi Al-Khariji. Dia adalah Dzul Khuwaisirah At-Tamimi Al-Khariji, yaitu merupakan dedengkot dari orang Khawarij. Amma dalilnya wa dalilu hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala baina nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqsimu qasman atahu Dzul Khuwaisirah wa huwa rajulun min Bani Tamim faqala ya Rasulullah i'dil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailaka wa man ya'dilu illam a'dil qad khibtu wa khasirtu illam a'dil. Dalilnya adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, tatkala kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sedang membagi pembagian, yaqsimu qasman. Nabi sedang membagi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang rasul, seorang alim yang tidak bertindak ikhwanifillah dengan hawa nafsu. Beliau senantiasa bertindak dengan mengedepankan maslahah. Karena memang apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanifillah adalah kemungkinannya perkara yang itu memang murni merupakan maslahah atau perkara yang itu adalah maslahah rajihah sebagaimana kaidah umum dalam syariat.
Sehingga terkadang memberikan kepada sebagian orang lebih banyak, yang lainnya lebih sedikit. Ada orang-orang mu'allafah qulubuhum yang hatinya butuh ditarik agar semakin kokoh, diberi banyak. Tapi datang seorang yang jahil, yaitu apa? Atahu Dzul Khuwaisirah, datanglah Dzul Khuwaisirah, wa huwa rajulun min Bani Tamim, dan dia adalah seorang laki-laki dari Bani Tamim, makanya nisbahnya At-Tamimi. Faqala, kemudian mengatakan, ya Rasulullah i'dil, wahai Rasulullah, i'dil, berlaku adillah. Lihat, menganggap apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak adil, berarti apa? Rasul zalim dalam pembagiannya. Ini konsekuensi dari perkataan Dzul Khuwaisirah tersebut. Dan ini akhwani fillah bentuk celaan yang sangat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wailak wa man ya'dil illam a'dil. Celaka engkau, siapa yang akan berlaku adil kalau aku tidak adil. Qad khimtu wa khasirtu illam a'dil, sungguh aku celaka dan merugi apabila aku tidak berlaku adil. Dalam riwayat yang lain, ikhwani fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama', ya'tini khabalus sama'i sabahan wa masa'an. Nah, tidakkah kalian menganggap antum ini orang yang amanah? Tidakkah kalian percaya kepadaku, padahal aku adalah orang yang dipercaya oleh zat yang ada di atas, dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok kemudian dalam perkara pembagian saja dianggap oleh orang tersebut, yaitu Dzul Khuwaisirah, tidak berlaku adil. Kata Rasul, datang kepadaku khabar dari langit pagi dan petang, menunjukkan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin dibangun di atas hawa nafsu. Faqala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, idzan li fihi adrib unuqah. Maka Umar kemudian mengatakan, ya Rasulullah, izinkanlah aku pada orang tersebut untuk aku penggal lehernya. Di sini menunjukkan ikhwani fillah bahwasanya perbuatan tersebut, yaitu perbuatan Dzul Khuwaisirah, ini merupakan perbuatan yang apa? Yang menjadikan dia keluar dari Islam. Perbuatan kufur. Kenapa? Menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak mengingkari ucapan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hanya saja Nabi mencegahnya. Kenapa? Karena beliau melihat ada apa? Ada kemadaratan yang lebih besar yang harus ditutup. Jangan sampai timbul kemadaratan yang lebih besar, yaitu apa? Celaan manusia di luar sana dari orang-orang kufar atau musuh-musuh Islam, bahwasanya Muhammad membunuhi teman-temannya sendiri. Kenapa? Karena Dzul Khuwaisirah saat itu secara zahir menunjukkan apa? Keislaman. Sebagaimana dalam sebagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang alasan tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'hu fa inna lahu ashaban yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim. Biarkan dia. Naam, yaitu tidak perlu dibunuh. Kenapa? Karena sungguhnya dia memiliki teman-teman yang salah seorang di antara kalian atau salah seorang di antara kalian akan menganggap kecil, ya, menganggap remeh salat yang dia lakukan ketika dibandingkan dengan salat mereka. Itu salah seorang di antara kalian berarti siapa? Sahabat. Berarti sahabat ketika melihat salat dia, ya, salat si sahabi itu sendiri akan menganggap apa? Dibandingkan dengan salatnya Dzul Khuwaisirah beserta teman-temannya itu masih dianggap apa? Sedikit,
Berarti salat mereka ini ya kawan, salat orang-orang Khawarij banyak. Wa siyamahu ma'a siyamihim, dan salah seorang di antara kalian akan menganggap kecil, menganggap sedikit puasanya dibanding dengan puasa mereka. Berarti mereka ini orang yang ibadahnya banyak, cuman tidak muwaffaq, tidak diberi tauhid, tidak diberi taufik untuk apa? Berjalan di atas akidah yang lurus. Yaqra'una al-Qur'an, mereka juga orang yang membaca Al-Qur'an, membaca banyak, tapi la yujawizu taraqiyahum, tidak mencapai kerongkongan mereka, cuman di mulut saja, bacaan di mulut, tidak sampai ke kerongkongan, apalagi mencapai jantung dan hati mereka. Ini menunjukkan mereka tidak mengambil kemanfaatan dari bacaan Al-Qur'annya. Kenapa? Karena hanya di mulut, untuk sampai kerongkongan saja tidak bisa, apalagi mau sampai ke hati sehingga menjadi orang baik. Dan ini juga ikhwani fillah penting bagi kita semua, jangan sampai qiraah kita terhadap Al-Qur'an, kemudian hari-hari kita dalam menghafal Al-Qur'an, ternyata Al-Qur'an itu tidak melewati kerongkongan. Bagaimana bisa menjadikan hati ini bagus? Nah, bagaimana bisa menjadikan hati ini lembut? Butuh kita memperhatikan. Kenapa? Karena qiraatul Quran yang diinginkan bukan sekedar banyak-banyakan, bukan sekedar membaca di mulut saja, tapi untuk betul-betul membekas di hati kita, menjadikan orang-orang yang walidza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Bila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Lembut hatinya, sembuh penyakit-penyakit yang ada di dadanya. Yamruquna minal Islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari keislaman seperti apa? Keluarnya anak panah dari sasarannya. Ramiyah yaitu apa? Sasaran yang sudah kepanah. Kalau kita punya sasaran ya kawan, target itu. Anak panah ini begitu melesat, sangat kuat sehingga tembus, tidak ada yang menempel sedikit pun pada anak panah tersebut. Ini menunjukkan apa? Cepatnya mereka keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi tidak ada kebaikan yang menempel. Pada hadis ini ikhwan, dan sekian banyak hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang orang-orang Khawarij, dan terkhusus di sini apa? Pentolannya yang menjadi induk dari orang-orang Khawarij yang datang belakangan, yaitu Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Lalu apakah dia termasuk sahabi? Dzul Khuwaisirah bertemu dengan Nabi. Dia muslim. Mengaku muslim. Apakah termasuk sahabi? Indak Ridwan? Tidak. Lalu masuknya kategori siapa? Orang-orang munafikin. Dzul Khuwaisirah ikhwani fillah, masuknya dalam kategori orang-orang munafikin. Dan ini apa? Kerugian yang sangat besar. Bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya keimanannya sesuai antara zahir dan batin, dia mendapatkan keutamaan yang besar. Tapi tatkala dia menunjukkan keislaman hanya secara lahiriah saja, tapi apa? Batinnya menyimpan apa? Kedengkian, maka luput darinya keutamaan tersebut. Ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ikhwan, bahwasanya Dzul Khuwaisirah termasuk deretan orang-orang munafikin, sebagaimana dalam As-Sarimul Maslul halaman 228 sampai 229.
Beliau mengatakan hadzal rajulu qad nassal Qur'anu annahu minal munafiqin. Orang ini yaitu Dzulkhuwaisirah, Al-Qur'an telah menegaskan bahwasanya dia termasuk deretan orang-orang munafik. Biqaulihi dengan firman Allah wa minhum may yalmizuka fis shadaqat. Ini. Dan di antara orang-orang munafikin tersebut ada orang-orang yang mencelamu dalam pembagian sedekah, dalam pembagian zakat, pembagian harta. Dan Dzulkhuwaisirah mencela Rasul dengan perkataan apa tadi? I'dil ya Muhammad. Naam. Dan perkataan seperti ini, ikhwan, tidak syak, mengharuskan untuk dia dibunuh. Kalau seandainya ada yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti ini, Rasulullah tidak adil, Rasulullah itu berbuat zalim, ini hukum hadnya adalah dibunuh. Cuman kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh saat itu? Kata Syekhul Islam, wa innama lam yaqtulhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li'annahu kana yudhhirul Islam. Hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh Dzulkhuwaisirah dikarenakan saat itu beliau menampakkan keislaman. Yaitu apa? Wa huwas shalah. Yaitu salat. Allati yuqatalun nasu hatta yaf'aluha, yang manusia akan diperangi sampai mereka mau melakukannya. Apa bukti beliau Dzulkhuwaisirah ini melakukan salat? Sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk melihatnya, memerintahkan Ali untuk membunuhnya. Ternyata dia sedang salat. Ali balik lagi. Dia sedang salat. Karena tidak boleh membunuh seorang yang salat. Qala wa inna ma kana nifaquhu bima yakhussun nabiyya sallallahu alaihi wasallam minal adza. Hanyalah kemunafikan yang ada pada Dzulkhuwaisirah ini berhubungan dengan apa? Gangguan secara khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gangguan secara khusus pada Nabi. Wa kana lahu an ya'fu anhu, dan Rasulullah berhak untuk memberikan pemaafan. Wa kana ya'fu anhum ta'lifan lil qulub, dan Nabi memaafkan, tidak menuntut untuk dihukum pancung, dihukum mati. Untuk apa? Untuk menarik hati-hati manusia. Li'alla yatahaddatsan nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabah, agar manusia tidak berbicara bahwasanya Muhammad itu membunuh teman-temannya. Dan ini maslahat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengedepankan di sisi ini adalah kemaslahatan yang lebih besar daripada kemaslahatan menegakkan hukum had. Memang menegakkan hukum had ada maslahat, tapi di sana ada masalah yang lebih besar, yaitu ta'liful qulub. Hati-hati menjadi menjadi tertarik dengan Islam, sehingga tidak menganggap Islam itu suatu yang mengerikan. Bagaimana sudah masuk Islam ternyata dibunuhi oleh teman-teman mereka sendiri. Ini penting. Dan yang seperti ini, khonifillah, menimbang-nimbang yang seperti ini tidak cukup waktu belajar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Butuh seorang betul-betul digembleng, betul-betul melihat sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para ulama terdahulu. Makanya kita dalam masalah-masalah yang muncul belakangan, apalagi berhubungan dengan masalah-masalah dakwah, hendaknya mengembalikan kepada pemahaman para ulama kita. Apa yang butuh dikedepankan ketika terjadi khilaf, sehingga diselesaikan terlebih dahulu dan seterusnya. Karena perkara ta'liful qulub, ikhwan, ini perkara yang besar, bukan perkara yang remeh. Dan perhatikan, li'alla yatahaddatsan nasu anna Muhammadan yaqtul ashabah.
Ini juga agar jangan sampai citra Islam menjadi buruk di mata apa? Musuh-musuh Islam, musuh-musuh dakwah. Ini juga penting untuk menjaga bagusnya citra dakwah. Jangan sampai dilihat oleh apa? Musuh-musuh dakwah ini bahwasanya Islam adalah sesuatu yang buruk, dakwah yang bengis. Demikian pula kita dakwah salafiyah. Hendaknya seorang muslim ikhwanifillah betul-betul menunjukkan sisi kebagusannya. Dan sampai manusia menganggap dakwah yang hak ini sesuatu yang pantas untuk ditinggalkan. Karena apa? Buruknya orang-orang yang mengembannya. Nasihat yang bagus dari Syekh Albani rahimahullah ta'ala telah sering kita ulang-ulang, agar apa? Jangan sampai seorang semakin menambah beratnya manusia untuk mengambil manhaj yang hak ini dikarenakan buruknya kita dalam menyampaikan. Ini penting. Jadi Dzul Khuwaisirah dia masuknya dalam kategori apa tadi? Orang munafikin. Dan juga berhubungan dengan dia turun ayat apa tadi? Wa minhum may yalmizuka fis shadaqat. Jadi dia mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan sedekah, pembagian harta. Baik. Baik. Kemudian berhubungan dengan Khawarij ikhwanifillah, mereka bersamaan dengan semangat dalam ibadah yang tinggi, tapi tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara sebabnya kenapa? Karena ujub yang ada pada mereka. Jadi ujub juga di antara sebab terhalanginya kebenaran. Kenapa? Karena dia sudah menganggap dirinya cukup. Makanya berani mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin seseorang ikhwanifillah berani mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam i'til ya Muhammad, kecuali ketika memang dia telah menetapkan apa yang dilakukan oleh Nabi merupakan perkara yang tidak adil. Berarti ini menghukumi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman sendiri. Makanya ujub, hendaknya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai terjatuh padanya. Terlebih lagi para penuntut ilmu, posisikan diri pada tempatnya. Kita penuntut ilmu, penuntut ilmu. Karena memang para penuntut ilmu dalam mempelajari ilmu ikhwanifillah terkadang mengalami marhalah, mengalami tingkatan-tingkatan yang apa? Yang di awal-awal dia menganggap seakan-akan sudah mengetahui segalanya. Timbul ujub, timbul congkak dan seterusnya. Namun ketika semakin terus belajar dengan tekun, dengan giat, akan tahu bahwasanya ternyata kejahilan kita itu lebih banyak. Perkara-perkara yang kita jahil darinya itu lebih banyak daripada yang kita ilmui. Makanya para ulama rahimahumullah ta'ala tidak berhenti dari belajar. Dan perhatikan mereka semakin mendalam akan semakin berhati-hati, tidak serampangan dalam menetapkan hukum, karena kehati-hatiannya. Kenapa? Karena pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia saja, tapi pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan munculnya banyak sekali mereka-mereka yang menisbahkan kepada dakwah salafiyah ini juga semakin menuntut kita untuk belajar sungguh-sungguh. Karena kullun yadda'i waslan bilaila, semuanya mengaku memiliki hubungan dengan Laila.
walakin Laila la tuqirru bidzaka. Tapi Laila tidak mengakui dia punya hubungan dengan dia. Maksudnya apa? Semuanya mengaku punya hubungan dengan dakwah ini, mengaku mengusung dakwah salafiyah. Tapi apalah artinya pengakuan kalau tidak diwujudkan? Nah, ini yang kita mengusahakannya. Kita ingin mengikuti jejak salaf, ya betul-betul mengusahakan dan berada di atas jalan mereka. Nah, kembali kepada bimbingan ulama kita juga dalam memahami nas. Nah, isti'anah dengan pemahaman para ulama sekali lagi ya kawan, bukan taklid. Bukan taklid. Kenapa? Karena kita apa? Nah, isti'anah dengan pemahaman mereka. Dan kita talib, kita butuh. Nah, bagaimana cara beristimbat, butuh bimbingan. Nah, ini yang terkadang nah sebagian orang tidak memahaminya. Dikiranya ketika seorang meminta nasihat kepada ulama bagaimana bimbingan dalam mensikapi suatu masalah, itu taklid. Nah, memang taklid kita semuanya apa? Dilarang. Tapi bukan berarti ketika apa? Dilarang taklid kemudian sama sekali seseorang tidak apa? Tidak mengindahkan bimbingan dan nasihat para ulama. Karena ini juga secara tersirat konsekuensinya apa? Mencela bahwasanya ulama tidak membangun nasihatnya di atas dalil. Dan ini ta'an. Ini celaan kepada para ulama. Ketika mencela mereka nasihat-nasihatnya tidak dibangun di atas dalil. Nah, dan ini konsekuensi yang apa? Yang berbahaya bagi penuntut ilmu. Barakallahu fikum. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was sadad. Walhamdulillahirabbil alamin.